berhijrah. Tidak ada kata ibu di Mekah bade angkat ke Madinah atas umroh. Disebut hijrah enggak? Enggak. Itu disebutnya jalan-jalan saja, Teh. Kemudian ada peristiwa lagi, namanya Abu Sufyan bin Haris bin Abdullah bin Umayyah bin Mughirah pergi meninggalkan Mekah. Siapa ini, Teh? Ini mertuanya Rasulullah juga. Masih ingat Maimunah bin Haris, Maimunah binti yang dinikahi di Umroh Qadha sebagai istri terakhir Rasulullah. Masih ingat? Saya sudah lupa. Maimunah bin Abu Sufyan bin Haris. Nah, ini mertuanya. Berarti masih kerabatnya Rasulullah. Abu Sufyan bin Haris dan Abdullah bin Umayyah itu bertemu Rasul di Saniyatul Iqab antara Mekah dan Madinah. Kemudian keduanya berusaha untuk menemui Rasulullah. Kemudian kata Ummu Salamah bilang kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ada saudara sepupu dan mertuamu." Siapa mertuanya? Abu Sufyan bin Haris. Jadi Abu Sufyan ada dua. Ada Abu Sufyan bin Haris, ada Abu Sufyan bin Harb. Dua-duanya mertua Rasul. Ya, masih ingat Abu Sufyan ayah di TV ini yang memimpin pasukan Uhud? Nah, bukan yang itu. Ini Abu Sufyan yang masih sedarah dengan Rasulullah. Karena Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib. Berarti siapanya Rasulullah? Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib. Siapanya Rasulullah? Kalau Rasulullah kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Abdullah dengan Haris adik kakak, berarti kapirai kakak. Tapi jadi mertuanya Rasulullah SAW. Jadi boleh ya. Makanya disebut ipar adalah maut, ternyata bisa dinikahi gitu ya. Maksudnya bukan laki-laki dan laki-laki, enggak. Kata Ummu Salamah, "Wahai Rasulullah, ada saudara sepupu dan mertuamu." Kemudian Rasulullah bilang, "Aku tidak memerlukan keduanya." Marah tuh Rasulullah. "Saudara sepupuku itu telah menerjang harga diriku," katanya. "Sementara sepupuku yang satunya sekaligus mertuaku itu telah mengutarakan kata-kata yang ia ucapkan di Mekah." Maka ketika kedua berita itu telah sampai di telinganya Abu Sufyan dan Abdullah bin Umayyah, itu jadi insecure bahasa sekarang banyak. Kemudian berkatalah Abu Sufyan bin Haris dengan membawa serta seorang anaknya, Demi Allah ya Rasulullah, demi Allah, Rasulullah akan mengizinkanku atau aku akan membawa anak ini lalu pergi ke suatu tempat hingga kami mati kehausan atau kelaparan." Nah, merayunya teh dengan istilah naon? Kayak gini teh. Pokoknya mah lamun teh dia mau makan, aku berkan puasa makan. Nah, mogok makan. Nah, intinya seperti itu. Kemudian Rasulullah, karena hatinya Rasulullah ini lembut, kata Rasulullah, "Masuklah." Masuknya kemana? Masuk ke dalam tenda. Karena kan lagi kondisi mau perang, jadi bikin tenda. Kemudian ada yang unik, Abu Sufyan menuturkan syair yang menyatakan masuk Islam dan meminta maaf atas kejadian-kejadian yang telah berlalu sebelumnya. Coba ibu bayangkan, dulu ibu dihina-hina gitu ya, tidak dipercayai, semua ucapannya disebutkan omong kosong. Tiba-tiba waktu berubah, berganti.
Orang yang dulunya menghina, mencemooh, tiba-tiba minta maaf. Ibu mau bilang apa? Teteh mau bilang apa? Karek ayeuna kemana wae? Karaos, itu kan ya. Sampai kan kata Rasul juga tadi kayak gitu, demi aku tidak membutuhkannya. Saking kerasa sakitnya tuh. Sakitnya tuh di sini. Jadi kebayang nggak luka Rasulullah ketika beliau di Mekah? Itu yang harus kita tahu teh. Karena terusir dari tempat yang menjadi tempat masa kecil kita, itunya diusir, sampaikan disebut gila. Tidak ada yang mempercayai, dari gelarnya Al-Amin menjadi orang yang gila. Itu rasanya kayak gimana? Coba rasakan hal itu. Ini saya bacakan syairnya ya. Aduh. Ini syair mun kita mana sih, puisi pantun. Ibu tau nyebut cakep ya, cakep. Ulah. Syair ini syair. Habis baterainya. Akang. Ya, nyabis. Syah. Oh, Kang. Tes. Ini syairnya. Jadi orang-orang dulu banyak word of affirmation, bahasa cinta nanti ku syair, dan langsung deh. Coba kita disuruh bikin puisi, berapa hari itu? Ini bisa langsung spontan. Demi usiamu, sungguh saat aku membawa panji, aku merasa pasukan Lata akan mengalahkan pasukan Muhammad. Berarti kejadian di mana nih? Pasukan Lata akan mengalahkan pasukan Muhammad. Aku bingung saat malam mulai gelap. Jadi ini teh ceritanya lagi perang Uhud, atau perang Badar. Pede bahwa Lata akan mengalahkan Muhammad. Tapi kenyataannya bahwa sekarang Nabi Muhammad dengan kenabiannya. Aku bingung saat malam mulai gelap. Kini tiba waktunya kebenaran itu. Aku dituntun dan mendapatkan petunjuk. Katakan kepada Saqif, aku tidak ingin memerangi kalian. Tahu Saqif? Bani Saqifnya. Katakan kepada Saqif, itulah tekadku, maka berjanjilah padaku. Saqif ini, Bani Saqif ini ada di Taif. Ada yang menuntunku dan menunjukku, dia bukan aku. Orang yang aku usir dengan keras menuntunku menuju Allah. Siapa di sini yang dimaksudkan oleh Abu Sufyan? Orang yang aku usir dengan keras menuntunku menuju Allah. Rasulullah. Aku segera berlari berjihad untuk Muhammad. Itulah yang aku ucapkan meski aku tidak bergabung untuk Muhammad. Mereka adalah sekelompok yang tidak mengatakan berdasarkan hawa nafsu. Jika ada yang memiliki pendapat, ia dicela dan ditegur. Aku ingin menyenangkan mereka, namun aku tidak akan memungut bersama mereka selama aku tidak diberi bagian di setiap tempat. Gitu. Kemudian saat Abu Sufyan mengucapkan, orang yang aku usir dengan keras menuntunku menuju Allah, Rasulullah memukul dadanya, memukul dada Abu Sufyan. Sarai berkata, kau yang mengusirku dengan keras, kau yang mengusirku dengan keras. Ini percakapan dua laki-laki, dua-duanya termehek-mehek tuh ya. Kamu yang mengusirku, senang. Kamu lah, ya, maafkan aku salah, masih gitu ya. Kalau di drama akhirnya berpelukan karena sepupuan, disatukan dalam panji Islam. Kemudian Abu Sufyan bin Harits sebelumnya seringkali mencela Rasulullah melalui syair. Sementara Abdullah bin Umayyah sebelumnya pernah berkata kepada Rasulullah. Jadi dulu Abdullah bin Umayyah ini pernah berkata kepada Rasulullah, demi Allah, aku tidak akan percaya kepadamu hingga kau membuat tangga ke langit. Lalu kau naik ke sana dan aku melihatmu hingga ke sana.
Setelah itu kau membawa kertas dan disaksikan oleh 4 malaikat yang bersaksi atas kebenaran kata-katamu. Setelah itu, demi Allah, jika kau benar melakukan hal itu, aku kira aku tidak akan percaya padamu. Ngeledek, udah melakukan itu tapi mau percaya. Perkataannya yang sangat menyakitkan. Tapi sekarang datang bersimpuh mengatakan ingin masuk Islam. Wah, kalau itu Kak Abi gitu ya, nah gitu kan gitu, sorry gitu kan ya. Tapi Rasulullah tetap merendah. Meski keduanya pernah melakukan kejahatan berat, namun Rasulullah memaafkan dan menerima permintaan maaf mereka. Sungguh sebuah contoh luhur dalam kasih sayang, pemberian maaf dan sikap toleransi. Jadi itulah dua orang yang menghina Rasulullah, dulunya menghina habis-habisan, sekarang masuk Islam. Jadi yang sudah kita lakukan, yang sudah pernah kita rasakan itu jauh sebelumnya pernah dilakukan dan dirasakan juga oleh Rasulullah. Apalah perkataan dari tetangga, dari teman, kadang-kadang yang nggak wawuh ya ikut ngomongin kita, ini datang dari saudara sepupu. Bade wawuh dah dulur, teu wawuh dah ulah dah dulur. Nah gitu kan. Gimana rasanya? Kita punya orang yang membenci tapi saudara kita. Mau pergi, gok deh ketemu deh. Ya. Misalnya teh pas arisan keluarga, ketemu deh. Kan hari jeung teman, tinggal kita memilih, kita tidak mau ketemu lagi. Jeung keluarga bisa? Nggak bisa. Jadi kalau sekarang kita pernah merasakan, keluarga abi mah teu ngadaruku. Keluarga saya mah abi dicadar teh kalau ka ngahararina, itu pernah dirasakan oleh Rasulullah dan jauh lebih pahit. Jadi kalau sama omongan orang lain aja kalah, ya apalagi omongan nanti sama saudara yang nantinya bisa jadi saudara, dan itu pernah dirasakan oleh Rasulullah. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan sabar yang indah. Jadi jangan sabar dijalani tapi kuku lutut, sabar dengan indah. Nah, 5 menit terakhir. Kemudian itu tadi kisah masuk Islamnya Abu Sufyan bin Haris, dan sekarang kisah masuk Islamnya Abu Sufyan bin Harb. Nah, bin Harb ini berarti mertuanya Rasulullah. Dari siapa anaknya? Ayo kita tunduk, siapa anaknya? Kalau tadi makan Maimunah, ini siapa? Ini siapa? Anaknya dari Abu Sufyan bin Harb yang dinikahi oleh Rasulullah. Kemarin diceritakan deh, Ummu Hanifah, Ummu Hani, ya Ummu Hani atau namanya Romlah, atau gelarnya Ummu Hani. Ummu Hani gitu, Ummu Hanifah. Ummu Hanifah, mana Ummu Hanifah? Ada ayah di dinya. Nah, ada Ummu Hanifah. Ummu Hani asal bukan itu ya. Ini Ummu Hani mah cinta pertama Rasulullah, serius. Ayah cinta pertama Rasulullah, seru kisah cerita pertama Rasulullah. Itu yang namanya Romlah bin Abu Sufyan. Itu pada kamaran. Oh, yang tadi seterap. Alhamdulillah. Kita lanjut ya, 5 menit terakhir. Rasulullah meneruskan langkah hingga tiba di Mar Az-Zahra. Rasulullah singgah di sana pada waktu Isya. Beliau memerintahkan pasukan untuk membuat api unggun. Api unggun teh, coba 10.000 di tengah padang pasir, semua menyalakan api. Ketinggal itu, namun dikejut, alah itu naon, sebanyak apa itu orangnya. Nah, dan itu disaksikan, dilihat oleh Abu Sufyan, sehingga bergetar hatinya karena takut. Wah, Islam udah sekuat ini ya sekarang.
2 tahun ditinggal genjatan senjata dengan Quraisy, tiba-tiba nambah pasukannya jadi sebanyak ini. Tuh, memang awal masuk Islam ini Abu Sufyan ini karena gentar dan takut, tapi sampai ujung nanti keislamannya baik. Jadi Abu Sufyan keislamannya baik nanti ketika di ujung. Kemudian Abbas menuturkan, kasihan kaum Quraisy demi Allah, saat Rasulullah memasuki Mekah dengan keras, sebelum mereka menghampiri beliau pasti kaum Quraisy akan binasa hingga akhir masa. Jadi canggih Rasulullah ke depan dengan pasukan sebanyak ini pasti Mekah akan dihancurkan katanya. Sambil Abbas ini mengendarai keledai milik Rasulullah, kemudian pergi mencari teman yang mengantar menuju Mekah untuk memberitahu agar mereka keluar menemui Rasulullah dan meminta jaminan keamanan sebelum beliau memasuki Mekah dengan keras. Intinya gini, jadi obor dinyalakan,